Berani macam-macam, maka aku tidak akan sungkan. Bab 515. Arila. Panggilan Henry membuat Arila terkejut. Arila tertegun, mendongakkan kepala dan menatapnya, lalu mendengar suara manisnya yang berkata, "Kamu ada saran atau komentar untuk case kita kali ini?" Arila kembali tertegun. Mampus, sedari tadi ia memikirkan hal yang lain, sama sekali tidak memperhatikan ide yang dia ajukan oleh Henry dan tim untuk case ini. Kalau kamu tidak ada komentar lain, berarti untuk keputusan sementara seperti ini dulu. Henry bertepuk tangan lalu berkata, "Kalian boleh kembali bekerja. Kalau ada masalah apa, kapanpun welcome untuk bertanya." Arila terdiam. Henry berbicara di waktu yang tepat, menyelamatkan dia dari situasi tadi. Tidak tahu apakah dia benar-benar berniat baik ingin membantunya. Tidak peduli apakah dia berniat atau tidak, Arila memang tidak akan berterima kasih padanya. Karena ketakutannya pada orang ini masih sangat dalam. "Henry, kalau aku ada yang tidak aku mengerti, apakah boleh kapan saja ke kantor untuk mencarimu?" Seorang wanita yang bertanya pada Henry dengan genit. Semua yang ingin disampaikan terpancar jelas di matanya. Rupa wajah Henry yang ganteng, badan yang bagus, dan mempunyai sepasang mata yang indah. Dia dapat diterima dengan cepat oleh rekan kerja. Karena selain kemampuannya dalam bekerja menjadi sorotan, penampilannya juga tidak kalah menjadi sorotan. Di zaman yang sangat memperdulikan penampilan seperti saat ini, tidak peduli pria atau wanita, selama penampilannya bagus pasti akan menjadi sebuah kelebihan. Henry menganggukkan kepala dan menggunakan senyuman mautnya. "Tentu boleh. Kalian semua kalau ada pertanyaan atau masalah boleh cari aku untuk berdiskusi." Henry berbicara dengan sangat sopan, yang secara tidak langsung menolak wanita itu dan tidak menghilangkan sikap dia sebagai seorang desainer. Rekan kerja wanita tadi hanya membalas, "Oh," lalu pergi keluar meninggalkan ruangan rapat bersama rekan yang lainnya. Tetapi ia berjalan dengan cemberut sambil menghadap ke belakang. Arila juga sibuk membereskan barangnya dan ingin mengikuti segerombolan orang keluar. Tetapi ketika ia berdiri, Henry memberikan file kepadanya. "Arila, coba kamu lihat ini." Langkah Arila terhenti, mengambil file dari tangannya lalu melihat isinya. Setelah melihat file desainnya, Arila melihat ke arah Henry. Ekspresi wajahnya kaget dan tercengang. File yang diberikan oleh Henry adalah hasil desain baju pengantinnya. Bagaimana bisa ia mempunyainya? Apakah Henry kenal dengan Ivan? Tetapi tidak menutup kemungkinan Henry juga baru kembali dari Milan. Berada di satu kota yang sama, bidang yang sama, kemungkinan dia mengenal Ivan juga sangat besar. Ivan adalah seorang desainer ternama dan sangat menilai penting pola gambar awal. Dia seharusnya tidak akan sembarangan memberikan hasil desain Arila kepada orang lain. Melihat raut wajah Arila yang kaget dan bertanya-tanya, Henry tersenyum tipis. "Arila, aku mau dengar pendapat kamu." Arila terdiam dan berkata, "Desain ini beneran kamu yang gambar sendiri?" Henry menganggukkan bahunya. "Kalau bukan aku yang gambar, siapa lagi?" "Desain ini kamu yang gambar?" Arila masih tidak percaya. Tanpa sadar ia mengepalkan tangannya dengan kencang.
Kamu sebenarnya mau ngomong apa? Henry berjalan ke samping Arila, lalu menjulurkan tangan, merapikan rambut kecil yang berantakan di bagian dahi Arila. Arila sangat terkejut. Dengan cepat, ia melangkahkan kaki mundur untuk memberikan jarak di antara keduanya. Lalu dengan kesal dia berkata, "Kamu mau ngapain?" Henry tertawa. "Aku bintang Virgo, paling gak bisa kalau lihat sesuatu berantakan. Pas saja rambut kamu berantakan, jadi dengan otomatis bantu kamu untuk merapikannya." "Henry, aku dulu gak kenal kamu. Kedepannya aku juga gak mau kenal kamu. Kalau kamu maksa ingin ada sesuatu hubungan di antara kita, itu hanyalah sebatas teman kerja. Dan lagi aku sudah menikah. Anakku juga sudah umur berapa. Aku sangat peduli sama suamiku. Sangat menyayangi anakku dan tidak berharap ada orang yang mengganggu kehidupan kami." Arila dari hati paling dalam sangat tidak ingin ada hubungan apapun dengan orang ini. Jadi dia yang tadinya tidak pernah membicarakan masalah pribadi di depan orang lain. Tapi saat ini, saking kesalnya ia sampai membicarakan semua kehidupan pribadinya. "Kamu sudah menikah, sudah punya anak?" Henry pelan-pelan menyipitkan matanya, merenggangkan bahu lalu berkata, "Terus hubungannya sama aku apa?" "Dia sudah menikah, sudah punya anak. Terus kenapa?" "Tidak ada hubungan apapun dengannya. Sedikit pun tidak ada yang bisa mempengaruhinya dalam melakukan sesuatu. Seperti kata pepatah, jika terburu-buru maka tidak akan dapat memakan tahu panas. Masalah ini harus pelan-pelan, selangkah demi selangkah menjalankan rencananya." "Terus hubungan dengan dia apa?" Kalimat ini membuat Arila tidak dapat menerka. Apa sebenarnya keinginan Henry? Henry bilang kehidupan pribadinya tidak ada hubungan dengan dia. Maksud dia hubungan mereka hanyalah sebatas teman rekan kerja dan hubungan kerjasama. Apa tidak peduli Arila sudah atau belum menikah? Dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya melihat mood dia ingin melakukan hal baik atau buruk. Tidaklah mudah bagi Arila untuk berdebat dengan Henry. Dia membalikkan badannya untuk pergi. Henry dengan cepat menahan jalan lalu berkata, "Aku suruh kamu kasih saran dan komentar, bukan ingin tahu kehidupan pribadimu." Wajah Arila memerah kesal, canggung dan speechless, lalu berkata, "Bisakah kamu jujur padaku? Kamu dapat dari mana desain ini?" "Hah?" Henry tidak mengerti. "Desain ini adalah desain yang aku buat untuk baju pengantinku. Kenapa bisa ada di tangan kamu?" Henry belagak tidak mengerti. Arila pun tidak lagi berbelit-belit, langsung menjelaskannya. "Arila, apa kamu ada salah paham sesuatu? Ini aku sendiri yang desain. Mana mungkin ini punya kamu?" Henry memasang wajah kaget, tetapi bola matanya terpancar rasa senang dan tetap berusaha untuk berakting. Hasil desain Arila sendiri hanya Carson dan Ipan yang pernah melihat. Mereka tidak mungkin menyebarkan hasil desainnya. Tetapi, bagaimana mungkin Henry mempunyai hasil desain miliknya? Mungkinkah hanya sebuah kebetulan? Konsep dan ide desain mereka memang bisa terbilang mirip. Jadi, apa yang didesain mereka hampir mirip. Arila masih tidak bisa menerima kenyataan kalau di dunia ini bisa kebetulan seperti ini. Apa mungkin dulu dia mengenalnya? Hanya saja ia melupakannya dan tidak ingat padanya.
Dulu memang ada di mana ia lupa ingatan dengan waktu yang cukup lama. Bahkan Carson yang berada di sampingnya saja ia tidak kenal. Selama waktu itu, ia memang melupakan banyak hal, bahkan keluarganya sendiri ia pun tidak ingat. Ingatan yang terlupakan beberapa waktu lalu, ia sudah mengingatnya kembali. Semua ingatan dulu sudah ia ingat. Mungkinkah dia melewati sesuatu? Arila berusaha untuk mengingatnya, tetapi ia masih tidak bisa mengingat bahwa ada seorang pria bernama Henry di hidupnya. Apakah setelah dia mengingat masa lalunya, ia melupakan semua hal yang terjadi saat ia berada di Milan? Kalau benar ia sudah melupakannya, bagaimana mungkin dia bisa mengingat Jessa yang hidup bersamanya selama 3 tahun dan tidak melupakan masa di mana ia mendapatkan penghargaan desainer pendatang baru? Arila yang sedang merenung tiba-tiba mendengar ada suara lembut. Ia lalu mendongakkan kepala dan Henry tiba-tiba mendekati wajahnya. Dengan cepat menahan kepalanya, lalu menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Tetapi kali ini gerakan Arila lebih cepat. Arila menjulurkan tangan dan menahan mulutnya. Dan dengan emosi dia berkata, "Henry, kalau kamu berani macam-macam, aku tidak akan sungkan lagi padamu."